Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MDMP BIM yang menyajikan konten informasi edukatif. Di video kali ini membahas informasi tentang pembatalan kelulusan P3K. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Selamat menyaksikan. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebutkan beberapa masalah yang mendapat perhatian masyarakat, salah satunya mengenai pembatalan kelulusan ratusan bidan pendidik pada seleksi P3K 2023. Diketahui, sebanyak 532 peserta seleksi calon P3K berijazah D4 bidan pendidik dibatalkan kelulusannya karena dianggap kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Nakes Nomor PT 0103 F 1365 2023. Masalah tersebut mendapat perhatian dari Ombudsman RI. Ombudsman menemukan maladministrasi terkait pembatalan kelulusan P3K tenaga kesehatan berijazah D4 bidan pendidik formasi bidan ahli tahun 2023. Maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik. Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, menjelaskan temuan maladministrasi itu berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pada April 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua, baik yang hadir di lokasi maupun yang ikut secara online. Kami pada pagi hari tadi sudah melakukan penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP kepada Kepala BKN, Badan Kepegawaian Negara yang tadi hadir secara langsung, dan juga kepada pihak Kementerian Kesehatan terkait dengan adanya laporan masyarakat menyangkut pembatalan kelulusan peserta seleksi CP3K berijazah D4 bidan pendidik pada formasi bidan ahli tahun 2023. Meskipun ini 2023, tetapi proses seleksinya kan terus berlanjut hingga 2024. Dan Bapak Ibu, bulan April 2024 kemarin, para bidan yang mewakili 532 bidan di seluruh Indonesia datang ke Ombudsman melapor ke kami yang didampingi oleh kuasa hukum mereka. Ini dikuasakan kepada Pusat Ikatan Bidan Indonesia atas nama Dr. Ade Jubaidah sebagai ketua umum yang mendampingi mereka. Dan waktu itu kami sudah mendengar, sudah mendalami inti atau substansi laporan, di mana pertama-tama tentu Ombudsman melihat dulu legal standing dari para pelapor, kemudian juga para terlapor, dan substansi kasusnya. Nah, dari pendalaman di tingkat pemeriksaan oleh Kasn Utama KU6, kami kemudian sesuai dengan juga putusan pleno, lalu menindaklanjuti laporan ini, di mana dinyatakan bahwa pelapornya adalah para bidan tadi yang dikuasakan kepada Dr. Ade Jubaidah selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, dan terlapornya itu ada dua, satu Kepala Badan Kepegawaian Negara, ini terlapor satu, kemudian kedua Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan selaku terlapor dua, dan Menteri PAN RB selaku pihak terkait. Nah, atas laporan ini, lalu kemudian pihak Ombudsman, pemeriksa di Kasn Utama 6, Ombudsman mengambil data, meminta keterangan, dan tentu saja juga melihat berbagai dokumen yang sudah diperoleh semua. Dan atas semua proses pemeriksaan yang ada, lalu kemudian kami tiba pada beberapa pendapat yang tadi juga sudah kita sampaikan, sudah kita bacakan kepada pihak terlapor dan sudah diterima oleh pihak terlapor.
Dan mudah-mudahan Bapak Ibu dalam waktu 30 hari ke depan kita akan mendapatkan tindak lanjut atas tindakan korektif yang sudah kami sampaikan tadi, di mana saya langsung saja pada pembacaan soal bentuk maladministrasi dan tindakan korektif yang kita mintakan. Pertama adalah soal bentuk maladministrasinya sendiri. Ini nanti bisa dilihat lebih jauh pada bahan yang kita akan bagikan. Tapi di sana terlihat ada dua bentuk maladministrasi. Satu adalah penyalahgunaan wewenang baik oleh BKN maupun oleh Kementerian Kesehatan dalam hal pembatalan kelulusan pelamar berijazah D4 bidan pendidik sehingga mereka tidak memperoleh NIP P3K. Kemudian kedua adalah perbuatan melawan hukum yang mana dilakukan oleh dua instansi yang ada dalam hal pembatasan kelulusan pelamar berijazah D4 bidan pendidik sehingga juga tidak memperoleh NIP P3K yang telah diusulkan. Ini tadi sudah kita sampaikan dan atas dua temuan maladministrasi tersebut lalu kita meminta untuk dilaksanakan tindakan korektif berupa. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Pertama, kepada Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan agar mengakomodir lulusan D4 bidan pendidik dalam mengisi formasi bidan ahli pertama dalam seleksi CP3K Tenaga Kesehatan tahun 2023. Bukan untuk formasi 24 atau formasi di tahun-tahun berikutnya, tapi untuk formasi 2023 dan berkoordinasi dengan Kementerian PAN RB guna memastikan ketersediaan formasi bidan ahli tahun 2023 yang dalam pandangan kami formasi itu tetap masih ada karena memang ini belum diisi oleh orang-orang lain. Kemudian kedua adalah kepada terlapor dari BKN, Kepala BKN untuk mengembalikan status kelulusan peserta seleksi D4 bidan pendidik dalam mengisi formasi bidan ahli pertama dalam seleksi CP3K Tenaga Kesehatan tahun 2023 dan berkoordinasi dengan Kementerian PAN RB guna memastikan ketersediaan formasi bidan ahli tahun 2023. Jadi ini ada dua Bapak Ibu tindakan korektif yang kita mintakan. Pertama mengakomodir lulusan dan kemudian kedua adalah mengembalikan status kelulusan. Intinya sama sebagaimana yang memang menjadi harapan dari para pelapor untuk kemudian mereka kembali mendapatkan status kelulusan yang memang mereka sudah lulus sesungguhnya. Bahkan sebagian itu sudah mendapatkan penetapan NIP P3K, bahkan sudah juga bekerja yang kemudian di ujungnya ternyata kemudian dicabut atau dibatalkan status kelulusannya, maka Ombudsman meminta untuk dikembalikan status kelulusan itu pada formasi 2023. Sekali lagi pada formasi 2023, bukan pada formasi 24 yang nanti akan dibuka atau 25 atau tahun-tahun mendatang yang belum tentu. Juga memang akan tersedia formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dari para bidan yang sudah menjalani serangkaian tes, sudah dinyatakan lulus dan bahkan sebagian tadi itu sudah bekerja di rumah sakit daerah maupun juga di puskesmas. Lalu kemudian penutup yang tadi sampaikan, satu adalah kepada Menteri Kesehatan untuk melakukan pengawasan agar tindakan korektif tadi itu dijalankan. Kemudian kedua adalah Ombudsman Republik Indonesia setelah tadi menyerahkan laporan hasil pemeriksaan, kita memberikan waktu 30 hari kerja bagi terlapor 1 dan terlapor 2 untuk melaksanakan tindakan korektif yang sudah kita sampaikan tadi, tentu dengan harapan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak sampai 30 hari kita sudah mendapatkan kabar tentang tindakan korektif ini, yang ini juga sangat terkait dengan akan dibukanya atau dimulainya proses seleksi CASN 2024 sehingga memberikan kepastian bagi para pelapor jika kemudian duduk soalnya lalu seperti apa untuk kemudian bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan lain dalam kerangka seleksi CASN di 2024.
Lalu kemudian dalam waktu 30 hari ke depan Bapak Ibu, Ombudsman RI tentu tidak lepas tangan. Kami akan terus melakukan monitoring dan tadi sudah saya sampaikan juga kepada para terlapor untuk Ombudsman sangat terbuka, berkonsultasi dan berkoordinasi agar apa yang menjadi substansi tindakan korektif yang kami sampaikan tadi itu kemudian bisa dipahami isi LHP-nya, lalu kemudian bisa dicari bersama-sama jalan penyelesaian yang tentu harapan Ombudsman adalah jalan penyelesaian sebagaimana yang sudah disampaikan dalam tindakan-tindakan korektif yang tadi. Saya kira itu secara singkat saja Bapak Ibu yang sudah kami lalui selama 3 bulan ini pemeriksaannya yang tadi berujung pada penyerahan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala BKN dan kepada Kementerian Kesehatan selaku terlapor 1 dan terlapor 2. Demikian saja update singkat kepada publik, kepada media massa maupun juga para pihak yang mungkin berkesempatan hadir pada acara siang hari ini dan mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, berdasar hasil permintaan keterangan yang dilakukan pada Mei 2024 dan hasil pemeriksaan lapangan pada Juni 2024, Puan Maharani menjelaskan bahwa DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan telah melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat terkait permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat. Salah satu permasalahan yang mendapat perhatian DPR RI ialah kasus pembatalan kelulusan ratusan bidan pendidik pada seleksi P3K 2023. DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan juga telah melakukan rapat kerja dan rapat dengar pendapat terkait permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat, antara lain 1. Permasalahan tabungan perumahan rakyat, 2. Permasalahan pembatalan ratusan pelamar D4 bidang penyidik yang dinyatakan telah lulus seleksi P3K tahun 2023, 3. Permasalahan judi online, 4. Masuknya penyedia jasa internet Starlink, 5. Permasalahan pertanahan termaksud mafia tanah dan sertifikat tanah elektronik, dan 6. Peredaran narkoba di wilayah perbatasan Pulau Kalimantan. Pemerintah perlu segera menindaklanjuti seluruh permasalahan tersebut sehingga rakyat merasakan kehadiran negara dalam mengurus